Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf, namanya Bang Erik. Saya nggak tahu atau sudah lupa ya nama channelnya. Mungkin mualaf channel ya. Tapi kali ini dia nggak bersaksi di channelnya, tapi di channelnya Ngaji Cerdas. Ngajinya orang-orang cerdas. Nah, dalam kesaksiannya ini ada yang janggal dan perlu diluruskan menurut saya. Karena kalau enggak ditanggapi dan enggak diluruskan, takutnya ini akan menjadi hoax ataupun menjadi bahan fitnah bagi orang-orang muslim terhadap kami, para hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang perlu diluruskan dari saudara kita Bang Erik ini? Mari kita melihat video berikut ini. Gitu. Mohon maaf Bang Erik, mohon maaf ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Bang Erik? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya nggak? Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Itu kebetulan ekonominya lagi turun. Akhirnya kami datangi, terus kita kita lobby lah ya, kita sogok sembako, ya itulah. Jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua kalau nggak salah gitu lah. Pada jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Okay. Akhirnya di situ 2 orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Apakah Bapak Ibu tahu letak kejanggalan dari kesaksian saudara kita ini, Bang Erik? Jadi, menurut kesaksiannya, ketika dia menjadi seorang misionaris di gereja, setiap ada orang yang murtad masuk Kristen gitu ya, dia mendapat reward. Dan nggak tanggung-tanggung, rewardnya adalah mobil. Saya kok baru denger ini ya, karena saya menyadari setiap gereja itu keuangannya nggak berlebihan ya. Mungkin ada gereja yang kaya, tapi nggak sampai seperti itu. Ada orang melayani, ada jiwa yang percaya kepada Yesus, diselamatkan, dikasih mobil itu enggak gitu. Saya sejak tahun 2012, 2013 sampai sekarang menjadi misionaris, menjadi penginjil. Dan saya sudah lupa berapa banyak jiwa yang saya menangkan, saya bawa kepada Tuhan Yesus, dan berapa jiwa yang saya baptis gitu ya. Mohon maaf, saya nggak sedang pamer buah pelayanan saya. Enggak, saya hanya bersaksi. Dan tidak pernah saya mendapatkan mobil. Kalau saya mendapatkan mobil, mungkin saya sudah jadi sultan ya. Mobil saya sudah banyak, mungkin juga saya sudah punya rumah gitu ya. Padahal sejak saya menikah, saya menjadi kontraktor, hidup dari kontrakan, mengontrak, pindah-pindah gitu. Dan pada akhirnya sekarang, puji Tuhan, kami hidup di pastori. Ini adalah berkat yang tak terhingga bagi kami. Jadi nggak ada apa yang disampaikan oleh Bang Erik tadi itu. Setiap ada orang yang melayani, kemudian ada jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan Yesus, dikasih mobil. Nggak ada. Kalau ada, pasti banyak anak-anak muda Kristen yang cita-citanya jadi misionaris. Karena hidupnya pasti enak. Dapat mobil,
yang mobilnya bisa dijual, dapat rumah, enak sekali hidupnya gitu. Padahal jemaat saya 100% murtadin. Saya nggak dapat itu mobil karena saya memang tidak berharap. Pelayanan saya bukan untuk mencari itu semua, enggak. Saya murni melayani Tuhan dan berkat Tuhan sudah sangat cukup bagi saya. Meskipun nggak ada mobil ya Bang Erik ya. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian pelayanannya untuk mencari jiwa itu tadi itu adalah dengan cara menyogok, memberikan sembako lah istilahnya ya kepada orang itu. Mungkin dia ini nggak bisa membedakan antara pelayanan misi dengan pelayanan sosial gitu ya. Karena gereja juga punya dua pelayanan ini. Gereja saya juga punya pelayanan ini gitu ya. Pelayanan misi ada, jadi kesaksian, membagikan Injil kepada orang yang belum percaya. Kemudian juga ada pelayanan sosial. Nah, kalau pelayanan sosial ngasih-ngasih aja, karena itu juga bukti bahwa kita sudah diberkati dan kita mau memberkati orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nggak ada embel-embel kamu harus percaya kepada Yesus. Kalau kamu percaya tak kasih ini itu. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Murni itu adalah pelayanan sosial. Dan kalau pelayanan penginjilan, ya memang itu pelayanan penginjilan. Menyampaikan kabar baik. Kalau orang itu percaya kepada Tuhan, puji Tuhan. Kalau nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan di dalamnya. Ataupun jebakan-jebakan, intrik-intrik yang lain nggak ada. Dan kemudian, yang kedua kata Bang Erik tadi itu rewardnya nggak dia dapat, tapi diambil pendetanya. Cerita macam apa lagi nih? Jadi, kalaupun ada kesaksian-kesaksian seperti ini dari mualaf, itu tidak benar ya. Saya klarifikasi itu tidak benar. Dalam kenyataannya, banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya yang melayani di desa, hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jadi menjadi hamba Tuhan itu bukan hidup mewah bergelimang harta. Enggak. Menjadi hamba Tuhan itu ya hidupnya oleh kasih karunia Tuhan gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mengirimkan berkatnya tepat waktunya dan sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Itu yang saya yakini. Dan selama ini saya dengan keluarga selalu dicukupi oleh Tuhan dan tidak pernah kekurangan. Ngomong-ngomong, ada kejanggalan nih dari kesaksiannya Bang Erik. Dia bilang korban pemurtatan yang terakhir adalah istri dan anaknya. Mari kita melihat video berikut ini. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kami menikah, dan menikah pun secara kekristenan gitu. Jadi kalau ada yang nyinyir bahwa saya ini mualaf karena wanita, salah gitu ya. Jadi istri saya yang saya murtadkan dan kami menikah secara Kristen. Ini dia surat pemberkatan nikahnya. Ini kita menikah tanggal 9 bulan 11 2013. Nah, jadi setelah istri saya dibaptis, kita lebih dalam lagi mempelajari Bible. Akhirnya kita resmi surat pemberkatan nikah di gereja gitu. Jadi bukan saya masuk Islam karena wanita gitu. Jauh dari jauh dari nyinyiran netizen yang haters lah ya. Nah, setelah menikah barulah anak saya lahir. Nah, di dalam Advent itu ada yang namanya penyerahan bayi. Dan ini surat yang anak saya ya. Jadi ini namanya dulu Annabel ya, Annabelle. Itu kita ambil dari nama putri Belanda ya. Iya, Cucu putri Belanda namanya Annabelle. Terus Putri Rianto. Nah, ini anak saya. Jadi surat penyerahan bayi telah diserahkan kepada Tuhan pada tanggal 8 bulan November tahun 2014 gitu ya. Jadi anak saya ada foto-fotonya ada. Ini diserahkan kepada Tuhan ini ya. Tuhan yang mana nggak tahu ya Mas ya. Berdasarkan video ini, istrinya percaya duluan, kemudian dibaptis dan mereka menikah. Setelah mereka menikah, barulah anaknya lahir. Nah,
kalau istrinya sudah percaya duluan dibaptis dan masuk Kristen, mereka menikah dan anaknya lahir. Bagaimana caranya dia memurtadkan istri dan anaknya? Karena istrinya sudah murtad lebih duluan dan anaknya lahir setelah mereka berdua menjadi Kristen. Ya, saya nggak tahu lah mau ngomong apa kalau ada kesaksian seperti ini. Karena kesaksiannya bertolak belakang ya, satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kesaksian harap berhati-hati karena bisa ditemukan kesalahan-kesalahan model begini ini. Jadi ini klarifikasi dari saya, semoga ini tidak menjadi bahan fitnah di luar sana. Dan harapan saya, kita semuanya tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Jangan menjual imanmu karena apapun yang menjadi kebutuhanmu. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.